Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan gimana rank gamesnya, patch terbaru juga gimana menurut kalian? Buat gua, fighter jungler emang sesuai dengan harapan. Karena semalam gua udah nge-push rank juga dan nge-spam fighter-fighter jungler yang mungkin akan gua spesifikasikan di video kali ini. Yang tentunya kepada dua hero saja yang special mention ya, kayak Alpha dan Alucard. Atau mungkin kalian nanti bakal nemuin fighter-fighter lain yang kebetulan cooldown reduction-nya juga cepet, kayak Alpha gitu kan. Itu menurut gue sangat-sangat cocok untuk digunakan di patch kali ini. Begitu juga dengan banyaknya draft tier yang nanti akan gue buat dan akan gue show ke kalian semua. Dan gue pengen ngejelasin satu hal di sini teman-teman, kalau draft yang gue munculkan di sini itu referensinya berarti ada dua. Yang pertama udah pasti referensi dari MPL yang mungkin top tier di MPL, makanya mungkin akan gue taruh agak-agak sedikit di atas. Sementara untuk yang di tier yang tengah sampai dengan bawah, gue tuh akan menjelaskan kalau misalkan itu tuh bisa jadi fenomena di rank games. Selain fenomena, bisa jadi itu adalah perdebatan di sosial media, contohnya kayak TikTok, Twitter, Instagram atau sejenisnya. Jadi menurut gue semoga tier list ini bisa membuka mata kalian kalau emang semua hero tuh tergantung sama komposisi dan juga sinergi yang bisa kalian bawakan di tim. Kita bakal langsung mulai dari roamer dulu teman-teman, urutannya roamer dulu, dan ini dia tier listnya. Oke, roamer ini gue cuma bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama pick MPL, yang kedua enak buat push rank, yang ketiga kalau junglernya tank. Ya betul sekali, gue sangat spesifik untuk membagikannya ke tiga bagian ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari pick MPL aja, ya teman-teman udah ngelihat jelas gitu loh kalau emang ini roamer-roamer yang paling sering untuk di pick, roamer yang paling sering untuk jadi favorit, ya kan, untuk para pro player juga, terutama untuk di role roamer. Dan sekalipun kalian ngebawain pick-pickan ini di rank games, ini tuh fungsinya banyak banget teman-teman. Contohnya kayak Mino, Matilda, Angela. Kalau ngomongin Mino mungkin special mention kali ya, karena dia ultimate-nya tuh mengandung efek CC yang sangat luar biasa, crowd control yang sangat-sangat luas. Dia pun bisa bawa Favor, Flask of Dionysus, itu dua-duanya bisa dibawa sama Minotaur. Dan ini juga akan berkoneksi sama Matilda dan juga Angela, karena kedua hero ini, lebih tepatnya tiga hero ini bisa memperpanjang team fight untuk di level rank games atau bahkan level MPL. Nah, Matilda sama Angela ya udah pasti. Kalau misalkan Matilda ini kan komboannya sama tank jungler yang sekarang lagi marak untuk digunakan. Selain itu, Matilda dan Angela ini juga bagus kalau dikomboin sama fighter-fighter jungler. Dan contohnya yang kayak gue bilang tadi, kayak Alpha, Alucard, gue sangat-sangat suka kalau misalkan ini di roamerinnya ya kan sama dua hero ini gitu loh. Mungkin kalau sama Minotaur oke gitu loh, tapi ya lagi dan lagi kalau Minotaur ini dia nggak sepowerful Angela atau bahkan Matilda di early game. Minotaur ini hero momentum dan dia baru mungkin muncul powernya di mid game sampai dengan late game. Sementara itu kita beralih ke yang non healer, yaitu adalah Grok, ada Chip, Ruby ya kan. Ini gue bakal bagi dulu untuk penjelasan tiga hero ini. Grok udah pasti, Grok itu di early game dia bisa ngatur tempo permainan. Bahkan kalau teman-teman mungkin lumayan pinter untuk manfaatin skill keduanya di level yang pertama, di detik 9 teman-teman bisa pakai skill 2 kalian atau barrier kalian untuk nahan laju minion kalian sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya biar minion musuh itu lebih maju ke kita dan kita tuh bisa nge-freeze minion di wave. Dan itu akan sangat-sangat membantu sekali, terutama mungkin untuk para XP laner dan juga gold laner yang nantinya tentu akan bermain lebih defensif gitu loh. Jadi nggak berada di tengah-tengah laning yang sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat riskan untuk di ganking. Next ada Chip, ya ini kayaknya udah jelas banget. Chip tuh cooldownnya cepet banget. Terus kalau kita ngomongin soal regen HP juga, dia sebagai roamer yang mungkin nunggu dulu ya kan, nunggu di tempat aman, dia sangat-sangat safe sekali. Dan gua rasa Chip ya akan lebih laris lagi nanti di MPL minggu yang ke-6. Karena kalau kita lihat dari fenomena pick-pickan Chip, kemarin kan juga udah marak gitu loh Chip untuk digunakan di MPL Indonesia. Gua rasa ini akan makin lebih ramai lagi buat sekarang. Ruby udah jelas lah ya, Ruby ini kan jatuhnya kayak stopper, hero-hero yang bisa ngeberhentiin lini depan atau bahkan lini belakang. Ruby juga jatuhnya bisa jadi jawaban kalau misalkan nanti assassin jungler atau bahkan mungkin hero-hero dash ability itu muncul di line of down. Special mention buat Franco dan Kaja karena dua hero ini efek suppress. Jadi untuk bermain pick off ya udah pasti dua-duanya bakal powerful banget. Chow Edit ya ini juga bakal jadi salah satu hero yang harusnya jadi opsi juga, terutama kalau misalkan kita ngomongin Edit itu tuh kalau misalkan tim kita butuh damage lebih. Kalau ngomongin Chow ya kalau misalkan tim kita tuh butuh yang bisa dash in dash out sama pick off. Barulah kita berbicara area of effect, ada Arlott, ada Guinevere, ada Tigreal. Ya kalau ngomongin soal roamer ini kayaknya udah nggak perlu dijelasin lagi lah ya. Ini tiga roamer yang punya efek crowd control yang luar biasa dan areanya mereka juga sangat luas gitu loh. Untuk push rank ya udah pastilah teman-teman, Atlas itu jadi salah satu opsi karena Atlas kan maksain Purify, dan kalau musuhnya pakai Purify enak banget tuh buat kalian manfaatin
Terutama misalkan mungkin kalian di rank games tuh mainnya hero-hero assassin atau main hero-hero fighter yang chaser, yang mengejar, itu akan sangat mempermudah sekali kalau misalkan ada Atlas. Kalau misalkan nggak ada Purify, ya Atlasnya akan sangat mudah gitu loh untuk memanfaatkan combo-kombonya. Florin, Digi, Estes, Lolita, dan Rafaela, pokoknya hero favor. Gua rasa hero favor tuh yang namanya di rank games udah pasti bakal kepake. Makanya kalian coba manfaatkan sebelum nanti mungkin favornya di nerf atau Flask of the Assassin juga di nerf. Hilda ini jadi deny terhadap hero-hero assassin, karena kalau misalkan nanti di rank games kalian ketemu sama hero-hero assassin yang kayak Lancelot mungkin yang baru ngerasa abis di buff langsung dipakai, atau bahkan mungkin kayak Nolan, atau bahkan mungkin kayak Joy, Hilda bisa jadi jawaban. Johnson ya bukan hal yang baru gak sih kalau misalkan kita ngomongin Johnson di rank games teman-teman, karena meta Ciki aja kan bawa Johnson soalnya. Selain Hilda ada Kufra juga kalau misalkan emang teman-teman nanti akan berhadapan dengan hero-hero assassin. Next kalau misalkan kalian lawan hero-hero yang backline-nya susah buat digapai, ada Akai. Kalau misalkan kalian lawan hero yang damage per second atau mungkin yang continuous damage tapi pakai basic attack, teman-teman juga bisa bawain Belerik. Gatot Kaca, Minsitar ini bakal jadi dua pick yang menurut gua nggak terlalu rame sih untuk di rank games. Tapi kalau Minsitar terutama spesifik ya, dia bagus kalau misalkan lawannya assassin jungler. Sementara Gatot Kaca ini bagus kalau lawannya tuh nggak ada hero dash. Jadi kayak kontradiktif teman-teman. Gatot ini bagus kalau misalkan hero-nya nggak ada dash musuhnya. Sementara Minsitar kalau musuhnya banyak dash kayak Harit, misalkan satu tim nih Harit, Lancelot gitu loh, itu menurut gua Minsitar mungkin bisa jadi opsi. Dan tentunya Jauhead Roamer yang menurut gua harusnya akan pelan-pelan naik daun ya, karena kebetulan skill 2-nya di buff untuk shieldnya, jadi akan sangat mempermudah bagi para roamer ketika menggunakan Jauhead. Yang terakhir kalau junglernya tank, ya udah pastilah kalau junglernya tank, roamernya boleh kalau misalkan bawain damage dealer. Saber roamer dire hit, Masha roamer dire hit, Natalia dire hit, Selena dire hit, Valir yang nggak harus dire hit sih, tapi seenggaknya Valir kan punya poke damage yang bisa ngeganggu gitu loh, lini depan atau bahkan lini belakang. Kalau Kadita udah pastilah dia mainin dire hit, dan kalau Sylvana ini opsional, karena yang gua lihat Sylvana ini kan kayak punya Genius One gratis ya untuk physical dan magic defense gitu loh. Dia jadi tuh kalau misalkan pasifnya maksimal, Sylvana tuh bakal mecahin physical dan juga magic defense dari targetnya. Dan menurut gue itu akan sangat mempermudah kalian gitu loh, roamer-roamer, untuk memberikan damage tambahan biar si jungler, mid laner, atau bahkan gold laner dan XP itu bisa nge-follow up. Selanjutnya ada XP laner. Nah, XP laner nih gue juga bagi menjadi 3 teman-teman. Ada XP laner yang team fight, gue akan jelaskan dengan sangat singkat dan mungkin teman-teman gampang banget untuk menerapkannya juga. XP laner split push, ini yang job desk-nya kayak bermain dengan minion dan juga bermain dengan makro. Sementara untuk yang tier paling bawah nanti coba ajak ngobrol ya teman-teman ya. Dan gue bakal ke XP laner teamfight dulu. XP laner teamfight udah pastilah Yuzong, Xborg, Arlott, Ruby, Lapu-Lapu, Terizla, Khalid, Jauhead. Ini kayak pokoknya list hero-hero yang emang kuat banget untuk teamfight. Dan kalian harus tanamin mindset, kalau emang kalian bawain hero-hero XP laner teamfight kayak gini teman-teman, target kalian kalau lagi objektif, kalau lagi turtle, kalau lagi lord, itu si pemegang retrinya. Kalau bisa pemegang retrinya bonyokin. Mau pakai skill ultimate, mau pakai skill 1, mau pakai skill 2, terutama mungkin untuk Popheus ya. Kalau misalkan lawannya tuh jungler yang punya dash ability, itu targetnya kalau bisa si pemegang retribution, si junglernya musuh gitu loh. Biar apa? Biar musuh tuh bener-bener kalau match up ya kan, jungler kita sama jungler musuh itu darahnya nggak 100% ketemu 100% gitu loh. Kalau bisa musuh tuh ya 70%, 50% darahnya. Sementara jungler kita tuh yang 100% darahnya. Kalau bisa nggak kesentuh sama sekali, biar nanti adu retributionnya jadi lebih gampang buat tim kita. Berbeda dengan XP teamfight yang dimana mungkin target atau job desk dia itu adalah mukulin si jungler musuh atau pemegang retri musuh, XP laner split push ini targetnya beda teman-teman. Targetnya kalau bisa malah gold laner atau mid laner musuhnya. Biar apa? Biar langsung ngedelete damage dealer tertinggi dari lawan kita. Contohnya apa? Contohnya ya let's say gold lanernya hero-hero marksman, hero-hero yang squishy yang sekali tabrak hilang gitu loh, sama Masha atau mungkin sama Pakito atau sama Benedetta gitu loh, atau sama Cici. Emang yang namanya tugas XP laner split push yang punya damage gini, kalau bisa targetnya tuh langsung ke belakang. Kalau nggak mid laner pokoknya gold laner, antara marksman atau mage-nya. Biar apa? Biar nanti si tim kita ini yang lebih banyak kuantitasnya dan juga lebih banyak secara total damage-nya yang bisa diberikan. Terutama sih mungkin untuk hero-hero yang special mention kayak Masha yang bisa langsung ke belakang, terus ada Cici, Benedetta, dan juga ada Pakito yang kalau misalkan kita ngomongin makro, Badang juga yang bisa main ambush, Aldous ya dia udah pasti bisa main pakai ultimate, Freya juga punya dash atau
jump yang sangat mempermudah ya untuk menggapai lini belakang. Tapi kalau Esmeralda nih juga gua harus khawatirkan satu hal teman-teman ya. Esmeralda yang di patch sekarang tuh banyak banget gitu loh untuk counternya, banyak banget juga untuk orang-orang yang udah pada ngerti gimana cara nge-counter atau ngelawan Esmeralda. Jadi untuk Esmeralda bener-bener kayak harus ada apa ya, harus ada pemahaman makro yang lebih jauh lagi biar nanti tuh kalian bisa manfaatin Esmeraldanya entah untuk manjangin laning atau bahkan sekedar join team fight juga teman-teman. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan kalian ketemu sama Explainer Zilong dan juga Argus ya, coba ajak ngobrol. Coba ajak ngobrol tuh bukan berarti gak bisa. Men, Explainer yang kayak gini, yang tipenya damage kayak gini, gua rasa bisa, tapi syaratnya banyak banget. Syaratnya tuh mungkin ya roamernya harus tanker, junglernya juga harus tanker, gold lanernya pun harus yang mandiri. Karena jatuhnya ini dia bakal punya damage gitu loh di late game. Dan di early game, kalau misalkan dua hero ini ngebadanin atau ngezoning si jungler yang junglernya kayak Barats, kayak Fredrin gitu, gue yakin ya dua hero ini yang bakal dimakan gitu loh teman-teman. Ya bukan jelek banget, tapi kayak coba ajak ngobrol, kayak masih banyak kok opsi explainer yang menurut gue jauh lebih bagus gitu loh dibanding dengan dua hero ini. Makanya gue rasa ya explainer kalau kalian tipenya yang team fight ya silahkan pilih yang ada di sini, listnya banyak banget. Kalau kalian mau yang explainer yang split push ya ada juga kok opsinya, tapi kalau bisa targetnya beda. Explainer team fight kalau bisa targetnya adalah junglernya, kalau explainer split push ya kalau bisa ya targetnya adalah damage dealernya. Selanjutnya kita beralih ke mid laner, dan mid laner juga gue bagi menjadi 3 tier ya kan. Yang pertama adalah tier S, yang kedua tier A. Ya sebenarnya dua-duanya ini mau tier S mau tier A sebenarnya sama-sama magic damage sih. Dan bahkan kayak nggak ada pembedanya, semua match ya pada dasarnya bisa digunakan. Tapi gue akan membedakan untuk kalau lawannya jungler assassin, karena di sini gue akan membagi kepada 3 tier yang tentunya akan memiliki job desk yang berbeda-beda. Gue bakal mulai dari tier S dulu teman-teman ya. Tier S-nya gue bakal mulai dari Valentina, Varamis, Novaria, Vexana, Angela, Lilia, Nana, Gord, dan juga Luoyi. Kayaknya gak perlu alasan spesifik ya kalau misalkan kita ngomongin soal mid laner tier S kayak gini. Terutama Valentina sih. Valentina ini kayak hero yang wajib kudu banget di-pick ketika emang berada dalam keadaan lawannya tuh tank jungler. Karena ya Valentina juga bisa ngedamage tuh di depan sakit ya kan. Kalau ngedamage langsung ke belakang, ke damage dealer kayak mid laner dan juga gold laner juga dia sakit gitu loh. Dan gua rasa kalau kita ngomongin soal ya sekarang ya lebih tepatnya yang tank jungler, terus mungkin transisi pelan-pelan ke fighter jungler, jatuhnya ya hero-hero yang kayak gini, yang kayak Gord, yang kayak Lilia, terus ya mungkin yang kayak Nana, itu bisa jadi disablernya gitu loh. Itu bisa jadi penghentinya untuk hero-hero tank jungler dan juga fighter-fighter jungler yang memang minim akan mobilitas. Sementara untuk mid laner yang kelas A yang gua rasa mungkin akan pelan-pelan naik juga kayak Eve, Varsha yang baru di buff, dan mungkin minggu depan kalau laris akan masuk ke tier S seharusnya. Lalu ada Odette, karena gua rasa kayak 3 hero ini aja nih, 3 hero awal ini aja. Kalau mau di-pick syaratnya banyak, makanya gue nggak taruh di S gitu loh. Sementara kalau di S ini kayaknya mereka fine-fine aja untuk di-pick. Kalau misalkan lawannya tank jungler, lawannya siapapun itu fighter jungler, kayaknya nggak ada masalah gitu loh untuk di tier S ini. Sementara yang di tier A, contohnya kayak Eve, dia kalau ketemu Yuzong bonyok. Varsha kalau ketemu Yuzong juga sama bonyok. Odette kalau misalkan ketemu hero-hero knock up airborne, even kayak Chow aja, dia bakal cancel ultinya. Jadi terlalu banyak gitu loh syaratnya untuk membawa 3 hero ini. Veil juga sama. Veil ini kalau bisa hero-nya tuh kayak lawannya tuh yang minim banget dash ability. Kayak bukan hero assassin, terus marksman-nya juga marksman yang patung gitu loh, marksman yang diem. Savior juga, Savior ini jadi tipikal hero yang kalau misalkan jadi ya jadi banget, kalau nggak jadi ya wow banget nih. Karena apa? Karena dia kuatnya lawan tank jungler sama kayak Valir juga. Kalau misalkan lawan tank jungler, Savior suka. Karena apa? Karena udah pasti tank junglernya bakal susah untuk masuk ke dia gitu loh. Ke mereka berdua ini susah. Karena ya udah pasti yang pertama, Savior punya immobilize. Kalau Valir punya efek slow. Itu makanya yang menjadi alasan kenapa dua mid laner itu syaratnya banyak banget. Next ada mid laner Selena yang walaupun mungkin ya kita tahu lah kalau misalkan Selena tuh sekarang mana cost-nya tuh bener-bener udah lebih hemat lagi. Dan bahkan lebih mudah untuk menggunakan Selena entah di roamer atau di mid lane. Tapi ya kalau teman-teman lihat kenapa Selena sama Eudora mungkin bersebelahan ya, dan bahkan gue gak bedain jauh untuk kedua hero ini, ya alasannya simple. Karena kalau sebagai mid laner mereka berdua clear wave-nya lama banget serius. Ini kayak apa ya, kayak dua hero yang sebenarnya fungsional, damage-nya juga oke. Tapi kalau ngomongin soal clear wave,
Rotasinya lama banget ini dua hero ini nih. Kayak butuh grok gitu loh sebagai roamernya, biar dua hero ini tuh bisa maksimal untuk bisa rotasi. Selanjutnya ada Lunox, Kadita, dan juga Julian. Ini gua bilang hero glass cannon. Kenapa? Karena kalau misalkan tiga hero ini salah langkah, wah ini rungkat ini tiga hero-nya, serius. Contohnya Julian ya. Julian ini kan kalau misalkan udah skill 2, udah kelihatan dash, dia kan nggak punya skill apa-apa lagi. Dan ketika enhance skillnya udah keluar, dia tuh cuma jadi hero yang bisa ngelakuin basic attack, ya kan, ngedeal damage pakai basic attack dia dan berharap pada lifesteal gitu loh. Sama mungkin kayak Lunox, kalau misalkan udah kuning ya dia nggak ada escape. Sama kayak Kadita, kalau misalkan dia udah dash dan dia udah ultimate, udah all in, kalau misalkan skillnya nggak ada yang kena, ya udah dia yang tumbang gitu loh. Tiga hero ini bener-bener glass cannon. Jadi kalau misalkan emang mereka tuh berhasil ya berhasil banget gitu loh sebagai mid laner. Tapi kalau fail ya mereka bakal fail banget. Bahkan bisa mati pertama untuk tiga mid laner ini karena gampang banget ketangkepnya kalau misalkan emang skill atau ability yang mereka keluarkan itu miss atau bahkan mungkin nggak kena gitu loh teman-teman. Kalau ngomongin hero kayak Kagura, ini juga hero yang menurut gue situasional banget. Kayak nggak semua situasi tuh bisa bawain Kagura. Mungkin kalau misalkan bisa bermain ambush mid lanernya dan target musuhnya tuh nggak ada dash ability, kayak marksman-nya tuh marksman yang kayak Ixia, mungkin yang lini belakang banget, terus kalian mainnya nge-ambush gitu ya sebagai mid laner, itu mungkin bisa dibawakan. Sama halnya kayak misalkan Aurora atau Gusion, jadi mainnya main ya meta HBD gitu loh. Mungkin sama kayak Harley juga, engage-nya langsung ke gold laner gitu loh, targetnya langsung ke gold laner atau mungkin targetnya bisa ke Novaria, ya kan, hero-hero yang kayak gini yang minim dash ability. Tapi ya syaratnya terlalu banyak karena kalian harus bener-bener pinter buat baca makro mapnya dan kalian bisa nge-flanking dengan aman, yang notabene sekarang hampir semua roamer-roamer di rank games tuh udah pada ngerti gitu loh, rumput-rumput yang sering ditempati sama hero-hero yang kayak Kadita, Gusion, atau bahkan mungkin Kagura, Harley kayak gini. Chang'e, Cecilion. Oh, ini udah dua hero yang gua cuma pengen nanya aja ke kalian, kalau misalkan emang kalian pick ini, kalian mau main berapa lama gitu loh. Kalian mau main 16 menit kah, 18 menit, 20 menit? Karena ya Chang'e dan juga Cecilion adalah opsi yang paling bagus kalau emang kalian mau main yang selama itu gitu loh. Satu game 20 menit, satu game mungkin paling cepatnya 18 menit atau 16 menit. Fine, kalian silahkan bawakan Chang'e atau bahkan Cecilion karena high ground defense-nya kuat. Dan berapa banyak pun lord yang bisa dibawakan sama musuh kalian, ya kalian bisa nge-clear dengan cepat dengan dua hero ini. Untuk Cyclops, ya lebih ke jarak sih. Cyclops ini hero yang menurut gua dia damage-nya sakit, udah gak perlu ditanyakan kalau ngomongin soal damage. Tapi kalau ngomongin soal jarak, aduh, Cyclops ini kayak harus berdempetan sama lawannya. Dan itu akan sangat kontradiktif dengan hero-hero mid laner lain yang dimana dia punya jarak yang aman untuk ngedeal damage. Dan kita kan ada di era tank jungler ya. Kalau Cyclops ketangkep sama tank jungler ya udah langsung bonyok mostly itu. Cyclops manapun susah banget untuk escape. Karena Cyclops juga kan gak punya dash ability soalnya. Dan tibalah kita pada kalau lawan jungler assassin ya, mungkin nanti akan pelan-pelan muncul ya di rank games ya. Terutama mungkin kalau teman-teman ya mainnya di Mythic Honor sampai Mythic Glory, harusnya assassin jungler tuh kayak masih banyak untuk dipick juga buat sekarang. Kenapa gua taruh ada Akai, Barats mid lane, Chow mid lane, Exborg mid lane, Lapu-Lapu, Popheus, ini special mention buat Popheus terutama, Khalid, Jauhead, Arlott, Ruby, Pakito, dan juga Grok mid lane. Karena gua rasa mungkin teman-teman kayak gua nggak tahu sih kalian tuh referensi nontonnya apakah MPL pure MPL doang atau gimana. Tapi kalau teman-teman mungkin nonton MDL Indonesia, MDL Filipina, bahkan sampai mungkin teman-teman nonton yang ada di MPL Filipina tuh waktu meta assassin jungler itu kayak marak untuk dibawakan, mostly mid laner di sana itu atau bahkan MDL Indo aja bawa ini tuh fighter mid lane kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya biar assassin junglernya tuh yang kita rusuhin purple buffnya gitu loh, ungunya tuh kita rusuhin, kita tabrak biar mereka tuh nggak bisa farming dengan tenang. Dan kalaupun mau di ganking ya kan, kalau misalkan contoh nih lawannya Lancelot, kalau kita main Valentina, kalau kita main Faramis, kita gampang ditarget. Tapi bayangin kalau kita sebagai mid laner, kita mainnya Chow, kita mainnya Popheus, kita mainnya Jauhead yang dimana di kill kagak bisa sama assassin. Kalau misalkan mau di all in juga terlalu sayang, ya kan? Sementara kita sebagai mid laner emang nggak punya damage yang konstan kayak contohnya yang ada di mid laner tier S atau tier A. Tapi seenggaknya sebagai mid laner kita bener-bener jaga badan dan susah buat di take down. Jadi kayak jungler assassinnya yang punya damage pun yang harusnya targetnya emang mid laner, karena mostly jungler assassin ini targetnya adalah mid laner, ngedelete mid laner atau bahkan gold laner. Jadi mereka tuh benar-benar kesulitan untuk dapetin point kill dan gagal untuk snowballing teman-teman. Jadi ya gua rasa kalau emang kalian berhadapan dengan jungler assassin, silahkan coba untuk draft seperti ini. Memang tidak dianjurkan karena lagi-lagi ini kayak draft yang bisa dilakukan kalau misalkan emang kalian lagi party 5. In the end of the day ya soon or later kalian mungkin akan ngerti gitu loh apa yang gue maksud kalau misalkan gue taruh untuk mid laner yang tebel kayak gini
terutama karena udah ada Drian juga kan di level MPL. Dan Drian pun pernah bawain Akai mid waktu dia ketemu sama Gusion Jungler waktu ajang MPLI. Kalian cari sendiri, kalian mungkin bisa nonton sendiri referensi yang gua maksud di sana agar kalian tuh nggak kaget gitu loh sama list yang ada di bawah sini yang gue siapkan. Selanjutnya ada gold laner. Ini bakal jadi gold lane yang panjang banget ya kan, karena gue baginya juga menjadi 4. Dan untuk tier S, ya udah pasti tier S ini adalah tier yang udah marak banget, udah rame banget digunakan mau di rank games, mau di level MPL. Pokoknya 5 hero ini kayak jadi wajib banget, apalagi buat Roger dan Nathan ya, yang dimana Roger dan Nathan ini kan udah dapetin buff kemarin, pengurangan terhadap penggunaan mana atau decreasing the mana cost. Jadi buat Nathan dan Roger bisa lebih nge-spam skill di laningnya, sama kayak Cloud, sama kayak Harit, dan juga sama kayak Kari. Selanjutnya di tier A. Tier A ini gua taruh marksman apapun. Mungkin gua ketinggalan Kimi kali ya. Gus, tolong Gus di sini diedit Kimi ya. Karena ya mungkin pada intinya gold laner sekarang pun adalah tempat untuk para marksman berjaya. Udah itu aja yang pengen gua simpulin dari tier S dan juga tier A. Barulah kita menuju ke kalau junglernya ini adalah damage dealer. Baru tuh kalian bisa bereksplorasi. Kalian mau Ruby Goldland silahkan, Lunox Goldland silahkan, Pakito, Bane, Cici Goldland, Arlot, Argus sekalipun, bahkan sampai Aldos di sini. Ada Benedetta, ada Freya, ada Chow, ada Chang'e, ada Jauhead, ada Minsitar, ada Lapu-Lapu, ada Xborg, ada Poveus Goldland. Silahkan kalian explore sejauh mungkin kalau misalkan junglernya itu damage dealer. Kenapa? Karena syarat ngebawain jungler damage itu salah satunya adalah kalian sebagai gold laner mandiri. Nah, gold laner mandiri adalah gold laner yang nggak perlu di babysit, nggak perlu harus ada roamernya buat bisa farming atau bertahan gitu loh di laning phase. Ya kalian udah bisa, gue kasih contoh kan kayak misalkan Ruby Goldland kan kuat kalau lawan beberapa marksman. Terus juga contohnya kemarin udah mulai muncul tuh kayak Pakito Arlot Goldland yang mungkin kalau kalian kan ngelihatnya nggak begitu efisien. Tapi kalau misalkan kalian lirik mungkin MPL region sebelah kayak Malaysia, terus mungkin kayak Filipina, Freya Goldland aja berhasil. Ya emang syaratnya banyak, tapi itulah salah satu yang mungkin bisa kalian bawakan ketika emang kalian tuh main berlima. Ingat ya, main berlima dan jungler kalian tuh mau main jungler yang berdamage. Nah ini opsi-opsinya tinggal kalian tambahin lagi kalau misalkan emang kalian punya opsi sendiri. Kayak, bang ada yang ketinggalan nih fighter ini, oke kok buat di gold lane, nyoh silahkan. Dan yang buat terakhir kayak sebaiknya jangan. Maksudnya tuh jangan apa? Jangan dipakai kalau solo rank teman-teman. Haya gold lane, Zilong gold lane, atau Zas gold lane. Karena 3 hero ini nih syaratnya banyak teman-teman. Berbanding terbalik dengan jungler damage yang dimana fighternya nih kayak harus yang mandiri di gold lane. Nah ini kebalikannya malahan. Kalau bisa kayak Hayabusa gold lane, Zilong gold lane, Zas gold lane ini sebaiknya jangan sendiri atau sebaiknya jangan solo di gold lane. Jadi kayak harus ada temennya, harus ada yang bisa nge-babysit. Dan itu yang ngerepotin teman-teman kalian. Teman-teman kalian jadi teamfight bertiga, sementara kalian itu harusnya bisa lebih mandiri di gold lane. Karena lihat deh rata-rata rotasi gold lane di MPL aja tuh baru dibantu sama roamer atau jungle-nya tuh di menit yang ketiga, menit yang keempat. Sementara kalau misalkan kalian di menit yang ketiga, menit keempat tuh butuh bantuan dengan hero-hero seperti ini yang sangat-sangat sulit sekali, mungkin Hayabusa masih oke lah. Tapi kalau Zilong sama Zas ini kayak tanda tanya besar banget kalau misalkan sendirian ya. Jadi emang butuh temen gitu loh di laning. Dan menurut gue ketika team fight-nya teman kita tuh cuma bertiga di turtle yang pertama, itu udah pasti bakal susah banget buat menang. Bukan berarti nggak mungkin ya, tapi susah banget buat menang teman-teman. Jadi tolong ya, untuk yang mau main ini sebaiknya jangan sendirian. Kalau bisa emang kalian tuh mainnya berlima dan udah ngerti gitu loh gameplay kalian tuh kayak gimana. Dan tibalah kita di tier list jungler. Oke, ini gue bakal baginya agak banyak ya buat tier list jungler ya. Yang pertama ada S buat utility, terus ada S buat assassin, ada fighter early game. Terus juga gue bakal membolehkan ini jadi jungler kalau misalkan party 5. Dan yang terakhir tuh sebaiknya jangan gegabah. Ini juga ada alasannya, nanti bakal gue jelasin satu-satu. Gue bakal mulai dari S utility. Ya udah pastilah, kayaknya nggak perlu alasan yang jelas lagi ya buat S utility ini. Udah ada Fredrin, Barats, Baxia, Akai, Gwyn, Martis, terus juga ada Hylos. Kenapa gue taruh Hylos ya karena sebenarnya di levelan VY saja mereka sempat bawain Hylos dan juga Estes gitu loh, dan cukup fungsional juga sebagai jungler. Kenapa S utility ini masih bener-bener yang paling atas dan gua taruh paling atas juga? Alasannya ya jelas karena true damage yang diberikan dari pemegang retribution ke monster jungle itu tuh berdasarkan total HP, ya kan? Jadi bukan berdasarkan level, bukan berdasarkan apapun, tapi berdasarkan total HP. Dan dengan banyaknya HP yang dimiliki sama hero-hero seperti ini akan mempermudah untuk kita farming di area jungle, di early game terutama.
Makanya gua rasa untuk hero-hero utility ya levelnya akan masih untuk hero-hero ini gitu loh. Sementara untuk yang assassin yang butuh banget purple buff, gua akan taruh Nolan Fanny. Ya ini udah pasti prioritas ya kan teman-teman. Hayabusa juga oke. Hayabusa karena kan udah ada pengurangan tuh terhadap penggunaan energi di Shadow Kill atau ultimate-nya dia. Dan yang terakhir tuh Joy. Kenapa gue taruh Joy di sini? Walaupun mungkin Joy udah nggak imun dengan ultimate barunya, dia kan cuma imun terhadap efek slow doang, tapi bisa dikasih efek stun. Tapi Joy ini damage-nya makin konstan gitu loh. Jadi kalau misalkan di late game tuh damage yang meledak, ya 88 ketukan nadanya itu bakal memberikan damage yang meledak banget gitu loh teman-teman. Makanya gue tetap taruh Joy di sini karena dia pun dash ability-nya pun banyak dan itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk rotasi. Fighter early game, ini yang mau gue bahas. Great Dragon Spear di buff, War Axe juga bagus, Oracle juga walaupun di nerf masih bagus dan akan sangat-sangat oke ketika digunakan oleh fighter-fighter seperti ini. Contohnya kayak War Axe, tiga-tiganya oke kalau pakai War Axe. Oracle ya kalau misalkan Rogernya pun butuh Oracle untuk bermain dengan ultimate-nya, oke-oke juga untuk dibawakan. Great Dragon Spear, oke. Kalau Great Dragon Spear mungkin cocoknya buat si Roger ya. Kalau di Alpha kan kayaknya kalau bawa item-item kritikal kayak kurang gitu loh teman-teman. Termasuk juga dengan Dairot, kayaknya Dairot lebih bagusan kalau mainin War Axe. Pada intinya War Axe dan Brute Force yang di patch lalu itu lebih bagusin lagi ya kan, di redesign karena mereka sekarang stacknya terus mungkin dari fungsinya lebih oke lagi. Terus kalian juga bisa memberikan true damage yang lebih banyak dengan 3 fighter early game ini dan War Axe. Pokoknya kalau misalkan emang kalian mau transisi dari yang sebelumnya main tank jungler, mau mainin fighter-fighter jungler, kalian jangan lupain War Axe first itemnya teman-teman ya. Karena itu pun menurut gue akan sangat-sangat membantu kalian untuk bertahan hidup. Terutama kalau kalian lawan tipikal hero yang kayak Baxia. Alpha nih bakal jadi favorit gue banget kalau ketemu sama Baxia. Ya walaupun Baxia punya efek pemotongan regen HP, tapi Alpha tuh punya jawaban true damage-nya biar si Baxia ini tetap tembus di early game. Dan gue bolehin hero jungler ini untuk party berlima ya kan, termasuk dengan marksman jungle yang kayak Yishun, Shin, Granger atau bahkan Nathan. Ya gue sebenarnya lebih suka Nathan dan Granger sih, di early gamenya lebih bisa ngangkat gitu loh. Sementara untuk kayak Hanzo, Sylvana, Alucard, terus ada Balmond, Bane, Benedetta, Masha jungler juga termasuk. Ada Yin, ada Jawhead juga kalau kalian mau mainnya hybrid. Ada Leomord. Kenapa gue taruh Leomord di sini? Karena Leomord kan sempat laris juga tuh waktu zaman-zaman MPLI 2022 kalau nggak salah. Terus ada Elis juga di sini karena Elis kan kebetulan kemarin habis dapetin sedikit adjustment dan gua coba semalam pun Elis oke, cuma syaratnya banyak banget. Syaratnya pun kayak harus bawa healer lah, harus bawa tank juga lah untuk roamernya. Jadi kayaknya buat Elis terlalu banyak syaratnya teman-teman. Tapi pada intinya kalian mau main jungler kayak gimana pun fine-fine aja. Dan bahkan sebenarnya teman-teman ya, Alucard ini bisa gue taruh di fighter early di sini. Karena kalau misalkan Alucard bawa War Axe, dia tuh bakal bener-bener ngasih true damage yang sakit banget. Dan itu pun bakal nyambung sama spell fame yang bisa dia bawakan. Terus juga dia bisa bawain Endless Battle untuk nambahin HP dan juga true damage yang tadi. Jadi bersinergi lah pokoknya War Axe dan Endless Battle juga teman-teman, buat fighter-fighter di early game. Makanya gue bilang kalau misalkan fighter di early game ini kayak harusnya bakal mendapatkan spotlight yang lumayan oke di patch kali ini. Terutama ketika Assassin tuh di buff tapi nanggung banget. Tank jungler di nerf tapi statusnya ditambahin. Ya udah solusinya ya fighter jungler kalau emang kalian mau yang tengah-tengah gitu loh teman-teman. Dan untuk yang sebaiknya jangan gegabah. Maksud gua ini sebaiknya jangan gegabah buat buru-buru ngambil hero-hero ini walaupun di buff. Karena pada faktanya Link di buff, emang di buff, tapi attack speednya jadi pelan banget karena dari 80% jadi 40%. Karina, Lancelot, Amon, atau bahkan Gusion, ya buff sih. Cuma buffnya kan adanya di pengurangan mananya doang teman-teman. Jadi jatuhnya ya untuk 4 hero ini termasuk Argus yang di buff terus juga, ini kayak masih susah banget untuk masuk ke meta yang sekarang. Ketika fighter-fighter jungler, tank-tank jungler itu masih marak untuk digunakan. Dan syaratnya juga terlalu banyak untuk membawakan hero-hero yang kayak Link, Karina, Lancelot, Amon, Gusion ini, atau bahkan Hellcard juga. Kenapa? Karena gold lanernya jadi harus mandiri. Kayak yang gue bilang tadi, gold lanernya itu kayak harus yang bener-bener bisa survive walaupun gak di ganking sendirian gitu loh. Pokoknya yang fighter, mostly itu fighter. Makanya kalau misalkan kalian mau main seperti ini, hero-hero yang kayak mungkin Hellcard jungle, terus mungkin Julian jungle, Harley, Pakito, Saber, pokoknya yang punya damage gede ya kan, mechanical play banget, dan bahkan mungkin terkait dengan assassin, ya gue rasa kalian juga harus memperhatikan gold laner kalian. Kalau gold laner kalian itu kalau bisa tuh yang benar-benar bisa bertahan hidup sendirian teman-teman. Jadi jangan egois, draft pick itu ada sinerginya dan kalian juga bisa untuk mencobanya sendiri bersama dengan partian kalian. Cuma buat sekarang yang kayak gue bilang tadi, inilah tier list
dengan alasan-alasannya juga kenapa gue taruh di sini, dan kalian pun bisa bawakan di rank games. Silahkan kalau kalian mau bawakan di rank games, karena gue rasa buat sekarang fighter early game itu bakal jadi sosok primadona sooner or later untuk Land of Dawn, terutama untuk di jungle. Dan itu menjadi penutup untuk video kali ini teman-teman. Mungkin sorry banget kalau misalkan tier list yang gue bahas kali ini cukup panjang, karena emang gue sayang banget gitu loh kalau cuma taruh tier list terus gak gue jelasin satu-satu tanpa mungkin penjelasan yang lebih detail, dan mungkin biar kalian tuh tahu alasannya kenapa gue taruh di sana, kenapa gue taruh di bawah juga, bahkan kenapa gue sempet-sempetin untuk taruh Argus juga yang mungkin udah di buff 3 kali total-totalnya sama Munton, tapi masih belum laris. Bahkan di level MPL juga kayaknya nggak bakal ada yang lirik sama sekali, sampai mungkin someday itu bakal dilirik gitu loh teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa bahagia. Dadah.